Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang two-factor theory oleh Charles Edward Spearman. Kelompok kami beranggotakan Anadian, Asmara, Hanif, Sri Rizky, Nusita, Emma, dan juga Lutfiatul. Two-factor theory dikemukakan oleh Charles Edward Spearman sebagai teori organisasi sifat berdasarkan analisis statistik dari skor IQ. Intelijensi terdiri dari dua faktor, bukan kemampuan tunggal. Oleh karena itu, teorinya dikenal sebagai teori intelijensi dwifaktor atau bifaktor. Kecerdasan dibagi menjadi dua, yakni kecerdasan umum atau general ability dan kecerdasan khusus atau specific ability. Faktor G mendasari semua perilaku, umumnya berhubungan dengan kemampuan menyelesaikan masalah atau tugas secara umum. Semua individu memiliki faktor intelijensi atau general factor dengan jumlah yang beragam, sehingga seorang individu dikatakan cerdas atau tidak tergantung pada jumlah general factor yang dimiliki. Faktor S atau specific factor adalah faktor khusus, yakni specific factor yang mana mendasari hanya tingkah laku tertentu yang dalam hal ini adalah bakat di mana tiap individu yang beragam. Faktor khusus bergantung pada pengalaman, contohnya lingkungan dan pendidikan. Kelebihan two-factor teori memiliki basis riset atau penelitian yang mendukung, dapat terukur dalam tes intelijensi, menekankan pentingnya faktor G yang mampu mewakili semua tes. Intelijensi dapat diaplikasikan untuk memprediksi kesuksesan atau prestasi yang bersifat akademis. Pengukuran yang valid terhadap faktor G dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, pengaturan, dan perlakuan pendidikan. Pengukuran yang valid terhadap faktor G dapat menjadikan dasar berinteraksi dengan lingkungan sosial. Kelemahan two-factor theory. Yang pertama, dipandang terlalu sempit dalam memaknai intelijensi. Kemudian kurangnya perhatian pada faktor S atau intelijensi yang bersifat spesifik. Yang terakhir, intelijensi yang terukur ini hanyalah satu bagian dari intelijensi yang sesungguhnya. Refleksi pengalaman teori dua faktor. Jody dan Marion mengikuti tes IQ di sekolahnya. Setelah hasilnya keluar, ternyata IQ Jody sebesar 87, masuk dalam kategori rendah, sedangkan IQ Marion sebesar 107, masuk dalam kategori rata-rata. Padahal keduanya sama-sama siswa yang selalu masuk peringkat 5 besar di sekolahnya. Namun mengapa kategori IQ mereka bisa berbeda? Ternyata jika kita lihat teori dua faktor dari Spearman, tes intelijensi hanya mengukur faktor G seseorang, sedangkan faktor S yang dimiliki Jody dan Marion belum tentu sama. Latar belakang Jody, ia merupakan siswa yang pandai dalam mata pelajaran sejarah, sedangkan Marion lebih pandai dalam mata pelajaran matematika atau hitung-hitungan. Selain itu, berdasarkan pengalaman lainnya, Nana dan Dinda mengikuti tes IQ di sekolahnya. Setelah hasilnya keluar, ternyata skor IQ mereka sama sebesar 109 kategori rata-rata. Padahal jika dilihat dari latar belakangnya, Nana siswa yang selalu masuk 5 besar, sedangkan Dinda hanya masuk 10 besar saja. Namun mengapa IQ mereka bisa sama? Ternyata jika kita lihat teori dua faktor dari Spearman, tes intelijensi hanya mengukur faktor G seseorang, sedangkan faktor S yang dimiliki Nana dan Dinda belum tentu sama. Latar belakang Nana ini merupakan siswa yang pandai dalam mata pelajaran, sedangkan Dinda lebih pandai dalam hal olahraga, dan banyak mengikuti ajang perlombaan. Berikut merupakan perbandingan antara teori two-factor Spearman dengan beberapa teori dari ahli lainnya. Jika teori two-factor dari Spearman menjelaskan intelijensi terdiri dari dua faktor, yakni general factor dan specific factor, maka multiple factor teori oleh Calais dan Thurston menjelaskan kemampuan mental lebih ditonjolkan sebagai faktor intelijensi. Sedangkan structure of intellect oleh Guilford menjelaskan faktor intelijensi digambarkan dalam bentuk kotak 3 dimensi. Lain lagi dengan hierarchical factorial model. Dijelaskan bahwa intelijensi atau kemampuan seseorang itu berdasarkan urutan, jenjang, atau hierarki. Sekian dari kelompok